مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Pada judul Ma'rifatul Quran dan subjudulnya Muqtadul Iman bil Quran, tuntutan keimanan terhadap Al-Quranul Karim. Yang pertama, al-iman bil Quran, keimanan kita kepada Al-Quranul Karim, itu harus kita implementasikan dalam bentuk al-unsu bihi. Kita akrab terhadapnya. Kalau al-anis, nah itu adalah teman akrab, teman setia. Kalau al-unsu bihi itu adalah kita akrab bihi, yakni bil Quran. Apa bentuk keakraban kita terhadap Al-Quranul Karim? Ada dua, yaitu ta'allumulhu wa ta'limuhu. Kita mempelajari Al-Quranul Karim dan kita mengajarkan Al-Quranul Karim. Ini bentuk keakraban kita terhadap Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran. Apa yang harus kita implementasikan dari belajar dan mengajar ini? Ada 4 macam, baik dalam bentuk tilawatan, membaca Al-Quran dengan baik, harus kita pelajari karena konsekuensi atau tuntutan kita membaca Al-Quran secara praktek itu fardhu ain. Kalau dalam hal nadhariyan, teorinya itu fardhu kifayah. Kita tidak harus mengetahui apakah ini dibaca hukumnya idhar atau ikhfa. Nah, tapi ketika ada tanwin ketemu dengan hamzah, wajib untuk dibaca secara terang. Nah, itu adalah membaca Al-Quran. Secara praktek itu hukumnya fardhu ain, tapi secara teori hukumnya fardhu kifayah. Kemudian dalam hal pemahaman, itu kaitannya dengan materi kita, yaitu tadabbur, ini poin sini kaitannya. Kemudian dalam hal realisasi tadbiqan, kemudian dalam hal menghafalnya, hifdzan. Insya Allah di lembaga kita masing-masing, di sekolah kita adalah sekolah yang berbasis Al-Quranul Karim. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, mereka memiliki kemampuan tilawah dengan baik, dengan pengajaran tahsin, tajwid secara kontinu. Setiap hari kita sampaikan ilmu tahsin tilawah Al-Quran ini kepada mereka dalam rangka bacaannya supaya baik. Kemudian dibekali juga dengan tahfidz. Kalau di tingkat SD Robani 2 juz, ya kalau di SMP Al-Basirah yaitu 3 juz paling tidak pada saat lulusan itu ya. Ini semua adalah bekal bagi anak-anak kita, mereka akrab terhadap Al-Quranul Karim, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Inilah generasi yang robbani. Konsekuensi kedua iman terhadap Al-Quran adalah tarbiyatun nafsi bihi. Kita didik jiwa kita itu dengan Al-Quranul Karim. Tarbiyah Qur'aniyah. Kita berikan didikan Al-Quran kepada generasi kita dan juga kepada kita sendiri, kepada keluarga kita juga ya. At-taslim li ahkamihi. Kita berserah diri terhadap hukum-hukum Al-Quranul Karim. Secara ringkas, hukum Al-Quran itu ada 2 macam. Yang pertama adalah ahkamun yuradu biha iqamatuddin. Hukum-hukum yang bertujuan untuk menegakkan agama, itu terangkum dalam akidah serta ibadah. Kemudian yang kedua, ahkamun yuradu biha tandimud daulah. Hukum-hukum yang bertujuan untuk mengatur pemerintahan. Itu ada pada masalah akhlak, masalah muamalah, kehidupan hablum minan nas. Itu ada semua dan itu harus kita laksanakan. Tidak boleh parsial dalam mengambil 2 hukum ini. Kalau kita parsial maka akan mendapatkan teguran keras dari Allah Ta'ala, sebagaimana yang ditegurkan kepada umat Bani Israel. Afatu'minuna bi ba'dil kitab
wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani kepada sebagian Alkitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan lain orang yang melakukan parsial dalam hal itu kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyatil adzab, dan pada hari kiamat itu akan dikembalikan pada azab yang pedih. Inilah konsekuensi kita, tuntutan kepada kita untuk mengimani seluruh isi Al-Quran dan hukum-hukumnya. Yang keempat, keimanan kepada Al-Quran adalah harus kita buktikan dalam bentuk ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan manusia itu kepada Al-Quran, mempublikasikan Al-Quran, mendakwahkan, mensyiarkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, ada banyak respon yang positif dari masyarakat terhadap Al-Quran, dibuktikan dengan menjamurnya lembaga-lembaga pendidikan tingkat dasar ataupun sebelum usia SD atau PAUD, apakah dengan mataba atau rotoba, atau kalau di Robani ada TR, ada TPA juga. Ya, ini semua adalah dalam rangka syiar untuk mendakwahkan umat Islam ini supaya dekat dengan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Kemudian yang kelima adalah iqamatuhu fil ardi. Kita menegakkan Al-Quran di muka bumi ini. Kita jadikan umat ini menjadi umat yang Qurani, sebagaimana generasi para sahabat dulu, mereka bisa berjaya adalah dengan Al-Quran. Kalau kita ingin mengembalikan kejayaan umat Islam, maka kita kembalikan dengan cara yang ditempuh oleh para sahabat dulu, yaitu mereka dekat dan melaksanakan Al-Quranul Karim dalam kehidupan sehari-hari.